Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bapak jamaah Masjid Nur Sa'adah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di masjid yang kita cintai ini. Mari sama-sama kita ikhlaskan niat kita semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah. Kita niatkan juga selain untuk thalabul ilmi, menghadiri majlis ilmu, juga kita berniat beriktikaf selama kita berada dalam masjid ini. Mari sama-sama kita memohon semoga Allah melimpahkan kepada kita rahmatnya, berkahnya, ampunan serta kurnianya kepada kita semua. Semoga Allah memudahkan semua urusan dan pekerjaan kita. Allah kumpulkan kita semuanya di akhirat bersama orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Untuk semua maksud tersebut, marilah sama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak sekalian, sesuai dengan yang disampaikan oleh Bapak Ketua kita tentang apa yang akan kita bahas setelah kita selesai mempelajari bacaan sholat. Sudah disampaikan kepada kita minggu yang lalu bahwa kita akan membahas tentang tema-tema ibadah, Pak Haji, tentang tema-tema ibadah, hukum-hukum Islam, hukum-hukum ibadah yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita, kualitas Islam kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan kita pelajari nanti insyaallah baik itu merupakan ilmu yang perlu untuk kita ketahui, termasuk hal-hal yang sifatnya praktis yang harus kita wujudkan dalam amalan-amalan kita. Semua itu insyaallah bermanfaat untuk kita semuanya. Bapak sekalian, karena tema yang akan kita bahas masalah ibadah, walaupun kita sudah selesai membicarakan tentang bacaan sholat, ada beberapa hal yang perlu untuk saya sampaikan berkaitan tentang sholat. Yang pertama adalah kalau ada orang tidak bisa membaca Fatihah, apa yang dibacanya, Pak? Ada orang misalnya mu'allaf, atau ada, siapa tahu kan ada orang Islam tapi Al-Fatihahnya tidak hafal. Ada tidak? Mungkin tidak, Pak? Mungkin tidak? Mungkin, Pak. Kalau dia misalnya baru masuk Islam atau baru nak sadar, Pak ya, dia selama
SD-nya ngaji tidak pernah, SMP juga ngaji tidak pernah, SMA juga tidak sholat. Nah usia 40 tahun, galak dia sholat, tapi dia tidak hafal Al-Fatihah. Apa yang dilakukannya? Yang dilakukannya adalah dia membaca 7 ayat dari Al-Quran yang dia hafal, pengganti dari Al-Fatihah itu. Misalnya dia hafal surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 4 ayat. Tambah inna al-kautsar, inna a'tainaka kautsar, fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar, 7 ayat. Jadi Al-Fatihah itu dia ganti dengan 7 ayat. Tapi ini untuk yang dia udah hafal Al-Fatihah. Tapi kalau kita tentu harus baca Al-Fatihah. Nah, kalau dia ternyata tidak punya hafalan Quran, apa yang dibaca pengganti Al-Fatihah itu? Yang dia mengganti dengan, kalau dia tidak bisa baca Al-Fatihah, hafal ayat Al-Quran 7 ayat selain Al-Fatihah pun dia tidak hafal dia. Maka penggantinya adalah dia membaca zikir. Apa zikirnya? Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah. Ya, sepanjang sholat pengganti Al-Fatihah itu, jadi kalau orang membaca Al-Fatihah ya, agak-agak mungkin 1 menit, dia membaca Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la haula wa la quwwata illa billah, agak-agak 3 kali. Jadi biar sama dengan bacaan Al-Fatihah orang yang sudah hafal Al-Fatihah. Nah, ya. Nah, ini nanti Pak, ini masalah yang kedua, Pak ya. Ini masalah kedua, yang tadi masalah kedua, Pak ya. Ini kalau orang tidak bisa hafal, dia tidak hafal Al-Fatihah. Nah, kalau dia tidak baca juga zikir, apa yang dilakukannya? Paling tidak dia diam baik. Selama kira-kira orang menyelesaikan bacaan Al-Fatihahnya. Kalau dia udah baca zikir juga Pak ya, maklumlah mungkin dia baru masuk Islamnya atau baru mengenalnya, baru tobat dia kan, zikir pun dia tidak tahu, paling tidak dia diam baik. Selama orang kira-kira menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Nah, sekalian, ini bukan berarti dia nak berlama-lama cak itu. Orang kalau dia mau mengerjakan sholat, dia tidak hafal Al-Fatihah, harus belajar segera Al-Fatihah itu, Pak. Karena Al-Fatihah itu adalah rukun. Jadi kalau ada mu'allaf atau ada orang yang baru tobat dia, baca Al-Fatihahnya dia tidak jamin lah. Karena sekalian, maaf Pak, banyak, tidak sedikit orang merasa hafal Al-Fatihah, tapi Al-Fatihahnya banyak salahnya. Misalnya apa? Misalnya kan kalau dibaca dewean, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, kan salah Pak. Maliki yaumiddin, kan yang benar Maliki yaumiddin. Terus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada tak baca itu Pak? Ada Pak, yang ngapa ini bisa terjadi? Karena dia waktu mudanya tidak belajar niat. Tidak belajar niat Pak.
Jadi pengetahuan itu ala kadarnya. Dia bisa sholat itu karena yang penting aku sholat, bukan masalah kualitasnya. Kecuali kalau orang tuanya dulu perhatian dengan agama, Pak. Nah, pertanyaannya, Pak, orang tua itu beraneka ragam. Ada yang peduli benar dengan anaknya masalah ibadah. Dia ada waktu, dia yang langsung ngajarkan anaknya waktu kecil itu. Dia sibuk bekerja, disekolahkannya anaknya ke, kalau dulu Pak ya, ke misalnya ibtidaiyah, diniyah. Pagi sekolah SD, sorenya MI, zaman-zaman dulu Pak ya. Nah sekarang ini Pak, kalau tahun-tahun 90-an Pak ya, 90-an, 2000-an awal, ada banyak bertebaran TPA Pak ya. Nah itu kalau orang tuanya udah sanggup, dia mengantarkan anaknya ke TPA. Di TPA biasanya diajarkan baca sholat, ngaji yang benar, Al-Fatihah. Sekarang ini sudah ada lembaga-lembaga tahfiz. Ini mohon maaf Pak, sebagai catatan saja Pak ya. Di sekolah-sekolah kita ini settingannya agak-agaknya Pak ya, settingan waktu belajar anak sekolah ini Pak, mengarah-ngarah menyulitkan anak-anak untuk menekuni agama. Contoh Pak ya. Kalau zaman saya dulu SD Pak, tahun 80-an, saya masuk jam 7 pagi, setengah 8 lah. Pulang jam-jam 12. Jam 12 Pak. Jadi saya jam 2 siang, setengah 2, jam 2, orang tua saya mengantarkan saya, mengarahkan saya untuk belajar mengaji di Masjid Babu Salam Lorong Pinang. Tahu Pak ya? Masjid Babu Salam Lorong Pinang. Saya nggak les Pak, nggak ada les zaman sekarang ini. Jam 2 masuk, asar di sana, setelah asar ngaji lagi sampai jam 5 baru pulang. Jam 5 sore. Selama lebih kurang 6 tahun Pak. Alhamdulillah saya 6 tahun tamat SD itu sudah bisa dikatakan alhamdulillah sudah bisa lancar lah membaca Quran. Itu orang tua saya yang memang beliau itu guru agama. Guru di Madrasah Aliyah. Ibu saya juga guru agama di SD. Saya 6 tahun Pak tidak dikeluarkan, tidak diberhentikan dari ngaji di Salam itu. Kalau saya berhenti, ibu saya bertanya kepada saya, sudah pintar? Ya saya malu mengatakan saya pintar. Jadi apa alasan saya untuk berhenti? Nah, yang saya maksudkan, apakah semua orang tua memiliki perhatian yang demikian? Ini saya berbicara zaman dulu Pak ya. Orang tua semasa saya menjadi anak-anak ketika itu. Kalau zaman sekarang ini ya macam-macam juga Pak ya, macam-macam juga. Ada yang tidak peduli Pak untuk urusan agama anak-anaknya, tidak peduli dia Pak. Yang penting anakku sekolah, SD, SMP, SMA. Kau nak ngaji, bagus. Tapi persoalan sejauh mana kemampuan anaknya tidak perlu jadi peduli dia Pak. Anaknya bagus tidak bacaannya, dia tidak perlu tahu itu. Anaknya sholatnya 5 waktu atau tidak, dia tidak perlu tahu. Ada yang seperti itu. Tapi ada juga Pak, dia sebagai suami atau istri ahli agama atau background agamanya biasa baik, bukan guru agama, bukan orang yang memiliki pengetahuan banyak tentang agama. Tapi dia punya semangat. Anakku harus jadi alim semuanya. Ada apa? Entah dia hakim, entah dia tentara, polisi, jaksa, pengusaha.
Tapi perhatian betul dia, anaknya harus lebih soleh dari dia. Kenapa kok demikian? Karena dia sadar Pak ya, bahwa dia nak mati. Sadar dia, kalau dia mati, anaknya inilah yang bisa menyambung pahala dia. Dari mana itu kesadaran itu datang? Karena dia sudah menggunakan akal yang tinggi, hati yang bercampur dengan iman, bahwa hartaku akan aku tinggalkan. Ada kehidupan yang sangat abadi, yang di situ membutuhkan bekal yang banyak. Tidak mungkin aku mengantarkan anakku masuk neraka. Aku tidak mau anakku memiliki pengetahuan seperti aku. Nah, ada seperti itu Pak. Tahan Pak. Walaupun dia petani Pak ya, petani. Atau buruh tani. Atau pedagang. Kecil-kecilan Pak di pasar. Tapi di sekolah kenyo anaknya di pesantren Pak. Pesantren Pak ya, jangan dikira semua pesantren itu mahal Pak ya, jangan Pak. Memang Pak, ada pesantren itu yang mahal Pak ya. Dari yang masuknya ratusan juta, per bulannya 7 juta, 4 juta ada. Tapi ada juga yang per bulannya 2 juta, ada. 1,5 juta, 1 juta, ada. Ya di bawah 1 juta juga ada. Nah di Gontor itu Pak, Gontor itu yang saya tahu sekarang ini per bulannya agak-agak 700 ribu cuman Pak. 700 ribu Pak. Disitulah makan 3 kali, asrama, listrik, air, disitulah 700 ribu Pak. Uang masuknya agak-agak 6 juta, 7 juta cuman Pak. Kalau pakaian bisa nyuci sendiri, bisa di laundry. Jadi agak-agak 1 juta sudah bisa nyekolahkan anak sana Pak. Nah, di sana itu Pak, bukan hanya orang-orang kaya saja. Orang-orang biasa pun tahan banting tulang demi anaknya sekolah di pesantren. Apa maksud saya menyampaikan seperti ini Pak? Ini kaitannya dengan kemampuan beribadah tadi Pak. Ini kaitannya dengan kemampuan ibadah. Kalau mohon maaf Pak ya, kalau kita sekarang ini sebagai orang tua merasakan kita kurang paham, kesulitan Pak ya, untuk menikmati sholat karena keterbatasan penguasaan bahasa Arab kita Pak ya. Dan ketika kita ngaji Quran itu, ngaji agak sejus, apalah dapatan aku dari yang kubaca ini, petunjuk apa yang kudapatkan. Kesulitan yang kita rasakan sekarang ini Pak ya. Nah jangan sampai kita tularkan ke anak kita. Kalau anak kita masuk pesantren Pak ya, setiap hari belajar bahasa Arab Pak. Setiap hari dia ngaji. Jangankan Quran yang ada barisnya Pak, kitab yang ada kata barisnya pun dilahap oleh dia. Ini kenapa? Kok ada orang yang bapak-bapak, ibu-ibu yang nyekolahkan anaknya ke pesantren, tega-teganya anak-anak masih bawa kencur, usia 6-7 tahun, masih belia, masih bagus, mengenakkan tamat SD. Dilepasnya dengan air mata Pak ya. Banyak yang sayang sama anaknya Pak, tapi tahan kenapa Pak? Karena dia pengen Pak kebaikan dunia akhirat bagi dirinya sebagai orang tua dan bagi anaknya. Dan sangat berbeda Pak kualitas sholat ibadah orang yang mengerti agama dengan yang tidak mengerti agama. Nah, inti yang saya sampaikan Pak adalah pentingnya kemampuan kita dalam membaca Al-Quran dan memahami bahasa Arab untuk meningkatkan kualitas ibadah sholat kita. Nah, kita juga Pak, kalau bacaan kita bagus Pak, kita nak jadi imam, tidak mempermasalahkan, betul Pak ya? Coba kalau bacaan Fatihahnya Pak banyak salah-salahnya, apa kata Wong? Minggirlah dulu, kau belajar dulu. Belajar dulu kau itu. Belum saatnya kau. Tapi kalau dia bacaannya bagus, apalagi dia ada lagu-lagunya,
Oh tahan Pak, kita wong tua Pak. Ay, udahlah Pak, aku nak dengarkan kau jadi imam. Aduh, contohnya Pak, santri kami, dia nyanti di Al Karim, bacaannya bagus, punya irama, dipakai di Masjid Nurul Hidayah, dipakai di Masjid Semil Huda. Tahu Pak Haji? Nurul Hidayah yang depan pom bensin, Semil Huda di dekat SMA 5 itu. Jadi imam dia. Dan bagusnya juga masyarakat di situ menerima umat masih muda, belum nikah Pak. Itu zaman dulu Pak, ada mahasiswa masih muda belum nikah, kagetlah dulu. Yang tua-tua dulu. Walaupun yang tua-tua itu Pak kadang-kadang makhluknya tidak benar. Dia merasa bahwa imam itu yang paling tua kata dia. Kita ini Pak di sini selama orang itu sudah balik, bacaannya bagus, apalagi dia hafalannya banyak, ada iramanya bagus, itu kasih kesempatan Pak. Kita kader untuk jadi imam di sini. Nah, kembali sekalian, setiap kita sekalian jangan merasa puas dengan bacaan kita masing-masing. Jangan merasa puas Pak. Perlu kita introspeksi. Jangan-jangan Al-Fatihah kita ini masih ada salah-salahnya. Jangan maco siratal ladzina an'amta. Tak bisa. Yang benar siratal ladzina an'amta alaihim. Kadang-kadang penyebutan ain. Terus juga misalnya alhamdulillah. Salah Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, salah juga itu Pak. Yang benar bismillahir besar haknya. Bukan bismillahirrahmanirrahim atau alhamdulillah, salah itu Pak. Yang benar alhamdulillah. Kecil, hak kecil. Ar-Rahman, jangan Ar-Rahman. Bukan Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kita harus belajar Pak. Jadi sekali lagi Pak ya, kita sebagai orang tua yang usia 50 tahun, 60 tahun Pak, jangan sekali lagi merasa puas dengan bacaan kita. Berguru lagi itu Pak. Ini kadang-kadang Pak, mohon maaf Pak ya, ini bukan persoalan saja di masjid ini Pak ya, di banyak masjid Pak, di banyak jamaah masjid. Dia sudah merasa tua Pak ya, ibarat itu dia sudah merasa ahli lah dalam sholat, dia tidak merasa butuh lagi Pak untuk memperbaiki bacaan Fatihahnya. Ini problem Pak. Jadi bacaan Al-Fatihah itu memang nak ditekunin betul Pak, bukan asal hafal baik. Sama seperti orang, mohon maaf Pak ya, membaca surat Yasin. Kalau dia belajar niat sebelumnya, bacaan Yasinnya benar. Tapi kalau dia tidak pernah belajar ngaji Pak ya, terus dia membaca surat Yasin atau menghafal surat Yasin, biasanya banyak yang salah bacaan Yasinnya. Betul Pak? Jadi maksud saya adalah Pak, bukan hanya kita mengharapkan Pak pengurus masjid membuka kesempatan siapa yang galak ngaji. Bukan hanya itu Pak, tapi kita jamaah Pak, saling keling-keling. Weh, kau baca ngaji tak? Dah baca. Aku juga dah baca. Yuk kita kumpul ke yang cak kita ini, yang cak sekelas kita ini. Kita cari guru. Jadi berinisiatif Pak. Bukan hanya kita nunggu pengurus masjid siapa yang mau ngaji. Nah, ini yang seperti ini Pak. Ini kadang-kadang disambut oleh jamaah. Kadang-kadang pengurus masjid sudah membuka kesempatan, datangkan guru. Pertama 10, turun 7, turun 5, 3, 2, habis. Karena kenapa Pak? Karena jamaahnya bukan dari hati, bukan dari kesadaran Pak. Tidak enak baik melodnya itu, atau terpaksa. Sekarang ini Pak ya, mohon maaf Pak ya, ini kita yang sudah tua-tua yang usia 40, 50, 60 tahun, ini nak nyari apa lagi kita Pak? Kalau kita nak nyari duit Pak, kekayaan, itu dunia. Sebentar baik. Yang nak kita buat mati itu adalah ibadah kita.
kualitas ibadah kita, Pak. Kita sudah begawe, lah ada penghasilan, lah dibukakan Allah rezeki. Kenapa kita tidak meningkatkan kualitas ibadah kita? Problem, Pak. Dikasih nikmat oleh Allah, Pak. Dapat gaji tiap bulan, lah punya rumah, lah punya kendaraan, lah punya bini, lah punya anak. Tapi tidak tergugah, Pak, untuk meningkatkan kualitas agama. Nah, jadi Pak, yang paling bagus itu adalah ada kesadaran dari kita. Jadi yang kira-kira mohon maaf Pak ya, yang kira-kira bacaan Qurannya masih standarnya malu didengar orang, Pak ya. Kalau kira-kira kita Pak ya malu didengar oleh orang, tandanya kita masih perlu belajar. Tetapi kalau kita berani membacakan Quran di depan orang lain, apalagi di depan guru ngaji, nah boleh Pak berhenti, kita tidak usah lagi belajar ngaji. Tanda kita sudah bisa Pak, boleh ngaji ya. Tapi kalau kita tadi Pak, jangankan didengar guru ngaji Pak, didengar ke teman kita malu-malu kita Pak, tandanya kita harus belajar. Ustaz, saya 60 tahun, 70 tahun, kata urusan dengan usia. Urusannya kau baca atau tidak. Tidak baca, monggolah kau 100 tahun kau harus belajar. Seperti itu Pak. Ini bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri Pak. Untuk diri kita sendiri. Dengan kata lain Pak, alangkah malunya kita menghadap Allah Pak ya. Maaf Pak. Ketika kita nak masuk surga Pak ya. Terus lagi pengadilan di akhirat. Tahu di dunia bacaan Quran pelintut-pelintut, tak baca ngaji, kata orang atau ngaji itu masih banyaklah salah-salahnya. Rasa malu Pak nak minta surga itu Pak. Rasa malu Pak ya. Rasa malu, apalagi nak minta surga yang tinggi. Kenapa Pak? Lidahnya saja tidak lancar macam petunjuk Tuhan Pak. Samalah misalnya petunjuk, misalnya mohon maaf ya, misalnya ini ada buku pedoman tentang penggunaan pesawat terbang berbahasa Inggris misalnya buku ini Pak. Maconya mereka tidak pandai, buru-buru nak ngerti Pak. Nyaru maconya, cara maco tidak pandai, tidak belajar pula bahasa Inggris. Kayak mana kira-kira Pak? Ini bahaya kan Pak ya? Bahaya. Nah, sementara Quran itu Pak ya adalah SOP hidup ini Pak. Petunjuk, barometer. Nah, kita masih, makanya dalam kaitan seperti ini Pak ya. Sebenarnya Pak, untuk kita ini Pak, Indonesia ini Pak ya. Dalam kaitan memilih pemimpin Pak, seharusnya calon pemimpin kita itu Pak, masalah ngaji itu tidak usah lagi ditanyakan. Lah bagus galau ngajinya. Artinya, maaf Pak, aku tidak berbicara tentang siapa nama orang. Aku tidak peduli bagi aku itu Pak. Aku berbicara masalah ilmu saja. Aku tidak peduli dalam masalah partainya. Seharusnya kalau ada ketahuan si kok calon presiden tidak bisa baca Quran, lintas pintu, siapa video Pak? Atau sholatnya bermasalah, tidak cocok jadi pemimpin presiden Pak. Jauh gino presiden itu Pak. Jauh gino jabatan presiden Pak. Jangankan presiden Pak, nak oleh kota pun tidak layak Pak. Camat pun tidak layak. Lurah pun tidak layak. RT pun tidak layak. Ngapa cak itu Pak? RT, mohon maaf ya, aku cuma bicara masalah ilmu saja Pak. RT itu kan orang yang paling dipanutin di kampung itu kan Pak ya. Jadi RT itu Pak, yang paling afdol dia bisa jadi imam. Maaf Pak ya, aku berbicara masalah ilmu saja. Jadi RT itu dipilih orang yang bukan hanya dia ilmunya tinggi, duitnya banyak, kemampuan dia mendekati masyarakatnya, bukan hanya itu saja, tapi kemampuan dia dalam masalah ibadahnya itu Pak, ketakwaannya itu.
yang tercermin dalam kemampuan dia membaca Quran dan kemampuan dia memimpin sholat. Termasuk ibadah sholat dia tidak bolong-bolong. Kenapa Pak? Pemimpin, presiden yang tidak bisa baca Quran, oh Pak, iman dan takwanya dipertanyakan. Jadi kalau istilahnya itu IT, bukan IT yang kita kenal yang kita kenal sekarang ini Pak ya, informasi dan teknologi, bukan itu. IT maksudnya iman, I-nya iman, T-nya takwa. Berbahaya Pak. Peluang untuk berbuat curang ketika jadi presiden itu besar sekali Pak. Tidak usah kita perpanjang bicara ini Pak. Pasti kita tahu Pak. Sangat fatal sekali Pak ya. Yang dilakukan oleh pemimpin yang salah. Sangat fatal sekali Pak. Dia bisa menyengsarakan bukan 1-2 orang Pak. Jutaan orang. Dia bukan merugikan rumah tangga dia saja, negara yang dirugikan Pak. Dia akan memimpin dengan kebodohannya, memimpin dengan kefasikannya, memimpin dengan kezolimannya. Mana ada ceritanya Pak, pemimpin itu nak membunuh rakyatnya, itu tidak ada ceritanya. Kalau ada yang terbunuh secara zolim, dia pasang badan, aku taruhannya. Usut. Tidak peduli dia uang Papua, uang Padang, uang Bugis. Rakyatku harus dijamin keamanannya. Siapapun yang berzolim, contohnya yang bagus Pak ya, ketika si Ferdi Sambo. Nah, itu bisa kasih itu contoh yang bagus. Tapi ada contoh yang tidak bagus. Apa? KM50. Takut. Maaf Pak polisi. Pak aja. Nah, itu contoh yang tidak bagus Pak ya. Ada contoh yang tidak bagus, ada contoh yang bagus. Yang Pak Sambo ini geger Indonesia Pak. Tapi tidak mampu. Banyak positifnya, betul Pak Aga ya. Pak Aga. Banyak positifnya kan, akhirnya polisi introspeksi. Nah, kembali sekalian, kemampuan kita membaca Al-Quran akan menentukan kualitas sholat kita. Dan kita Pak, jangan hanya berpikir, jadilah aku, cukuplah aku jadi makmum. Tidak boleh Pak. Harus setiap kita ini Pak, memiliki kemampuan jadi imam. Maaf Pak ya, aku bicara seperti ini Pak. Kenapa demikian Pak? Yang jelas, di rumah kita imam. Untuk keluarga kita. Misalnya hujan deras. Tidak kelado Pak, bapak nyuruh anaknya, please anakku kau jadi imam. Tidak mungkin. Tidak mungkin bini kita, tidak mungkin kita jadi imam. Nah, jadi setiap kita, saya lihat, standarnya bukan kemampuan semata jadi makmum. Sekali lagi, kita harus melatih sehingga kita memiliki kemampuan menjadi imam. Karena setiap kita adalah pemimpin, Pak. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin. Minimal kita pemimpin keluarga. Kalau pemimpin keluarga saja harus jadi imam, mampu jadi imam, apalagi dia pemimpin RT, selevel RT, RW, lurah. Jadi Pak, mohon maaf Pak ya, cerminan dari RT, RW, lurah itu Pak, seharusnya kita nyengok lurah itu Pak, ohnya paling alim. Paling alim. Bukan semata dia merasa tinggi dengan jabatannya Pak. Artinya dia memiliki kemampuan masalah agama. Ketika berbicara agama, oke dia tahu menempatkan diri. Masuk ke masjid ngasih sambutan, ada yang bisa diberikan. Pencerahan yang bagus, teladan. Nah ini hari yang repot kayak mana Pak? Kalau ada lurah, jadi gaji oleh pemerintah. Orang ngurus PBB, ngurus surat keterangan ini. Untuk aku jangan lupa sekian ya. Nah, ini penyakit Pak. Ada nggak itu Pak?
Dak ini maaf Pak ya, aku dak tahu. Cuman aku ngomong maaf Pak ya, kita berbicara masalah ilmu Pak ya. Tidak kate urusannya dengan orang-orang dimanapun, tidak kate urusannya Pak. Maksudnya apa Pak? Maksudnya apa Pak? Jangan sampai menjadi pemimpin yang tidak amanah, pemimpin yang zolim Pak, yang seharusnya tidak mengeluarkan biaya tapi minta biaya. Termasuk juga mohon maaf Pak ya, misalnya nak masuk sekolah, kepala sekolahnya keterima kok, tapi kau inilah ejo kelas. Nah, ejo kelas inilah. Ada ujungnya itu. Iya. Tidak boleh Pak itu Pak. Apa urusan kau nak ngomong ejo kelas? Kau kan digaji, Bung. Kau digaji. Gaji kau tuh bukannya 1 juta 2 juta. Gaji kau sebagai PNS, tunjangan kau sebagai kepala sekolah. Kalau kau tidak merasa cukup dengan gaji kau usaha. Dan kau selain kau sebagai guru, sebagai PNS, buka usaha. Kau buka berkebun kau atau berwarung, lebih terhormat ketimbang model itu Pak. Betul Pak ya? Nah jadi Pak, yang ujungnya ejo kelak itu jadi masalah Pak. Itu yang jadi masalah. Nah, ini pula lah Pak yang sebenarnya yang seperti yang duit-duit yang seperti itu, yang model yang di ujung-ujungkan. Jangan lupa ya, aku minta sampaikan dia ngomong sama bawahnya. Lurah minta 1 juta. Lain-lain Pak transportasi Pak. Kadang-kadang Pak, mohon maaf Pak, di situ ada jatah anak yatim. Dia banyak utang, lagi bangun rumah, anaknya lagi sakit. Nah, ngasihkan untuk ini, maaf Pak, aku tidak tahu siapa orangnya Pak. Ini kan kita bicara lagi masalah dia lurah atau camat berduit, masih nak ngembek jaraknya, ini tidak boleh. Apalagi kong kalingkong Pak, tanah uang misalnya, tanah uang Pak ya. Nggak tahu dia itu ada pemiliknya. Nah, dia main belakang, kerjasama 50-50. Ada nggak baca itu Pak? Ada Pak. Nah, kata dia, Pak, ini ada sedikit 5 juta, tolong bereskan Pak ya. Gampang lah itu. 5 juta Pak, gaji dia 5 juta. Apa dia tidak tertunduk-tunduk dia? Oke, siap. Kan sebentar Pak, dia jabatan dia sebagai lurah itu paling 10-20 tahun Pak. Kalau di lurah 40 tahun, kan usia 60 tahun kan dia pensiun Pak. Ketika pensiun itu Pak, susah Pak nak mengembalikannya itu Pak. Nak mengembalikan hak uang yang sudah diambil itu susah Pak. Kecuali cara dia menebus kesalahan dia itu Pak ya. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, bertobat dia Pak. Kemudian dia di hari tuanya Pak, dia memperbanyak infak dia. Diniatkan kepada untuk orang yang dia zolimi. Dan itu bukan kecil, bukan sekedar-sekedarnya baik Pak. Kalau dia misalnya semasa dia berjabat itu sudah merugikan orang puluhan juta, ratusan juta dengan jabatan dia itu Pak ya. Maka ketika dia pensiun, cara dia bertobat adalah dia menangisi kepada Allah atas dosa-dosanya. Dia banyak beristighfar, banyak bertobat. Lalu dia memang ibadahnya bagus. Dan yang ketiga Pak, dia banyak berinfak atas nama orang yang dia zolimi. Bukannya mohon maaf 10.000, 20.000, tidak. Jadi agak-agak misalnya Pak ya, dia ada kelebihan sebulan, misalnya setelah dia dapat dia pensiun, ada sisa gaji dia per bulan itu misalnya 1,5 juta, agak-agak 0,5 juta, 1 juta, biarlah aku infakkan atas nama orang yang pernah dia zolimi. Kenapa Pak?
Pak, hakim itu Pak ya, Bapak tahu hakim Pak ya, yang pernah masuk pengadilan Pak, woi pinternya hakim, betul Pak ya, Pak ya, hakim itu Pak, pinternya, jangankan hakim, polisi juga pinter juga Pak. Polisi serse, jangan nak ngelakukan nak singita di mana, gampang gino, polisi nak nangkep, tahu arahnya, dia pasti lari ke sini, kata polisi itu kan, tahu, uang pengalaman Pak, polisi, jaksa pinter, hakim pinter Pak, manusia itu Pak, apalagi Tuhan kita Pak, nak nyidak gitu, lah terlihat galau. Depan Allah. Belum lagi orang berbuat kejahatan, Allah sudah tahu, apalagi. Jadi belum lagi kita berbuat, Allah sudah tahu, Pak. Belum lagi kita lahir di dunia ini, Pak, sudah tahu. Allah, apa baik yang nak kita lakukan, itu Allah sudah tahu, Pak. Jadi kita nak lari dari mana? Nak lari ke mana, Pak? Nak baca kita ni, Pak, nak berbuat suka-suka kita, Pak. Makanya prinsipnya jangan menzolimi dan jangan mau dizolimi. Kalau dizolimi, kau harus protes. Kau harus berusaha. Jangan sampai kau dizolimi. Dan kau juga jangan menzolimi orang. Kalau kau menzolimi orang, kau bakal dizolimi oleh orang lain. Karena mungkin Pak, secara umum tidak mungkin orang ditangkap kalau dia tidak bersalah. Kan itu kaidahnya. Kalau salah tangkap itu urusan lain, Pak ya. Itu urusan lain. Pengecualian. Tapi dasarnya orang yang dihukum karena dia berbuat kesalahan. Nah, itu saudara. Tadi ada pertanyaan dari Pak Daniel. Ya Pak. Ya. Waalaikumsalam. Ya. Betul. Ya, terima kasih. Siapa Pak? Pak Helmi. Pak Helmi sebenarnya mengingatkan kita bahwa pentingnya kita ini benar dalam membaca Al-Fatihah. Cak nyobe Pak, gampang Pak ya Fatihah. Tapi Pak, kalau diselidiki masing-masing Pak ya, diperdengarkan dengan ustadz memang yang dia ngerti, banyak nanti kenanya Pak. Tadi sedikit saya garis bawain Pak ya. Tadi Pak bilang Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ada yang berhenti. Terus sambung lagi, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah. Ya. Jadi ada yang berhenti di Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti situ. Ada yang disambung. Nah, ini Pak, saya menyampaikan, mengingatkan dari yang meneruskan yang sampai oleh Pak Hilmi, yang paling afdol itu disambung Pak, biar dia satu kesatuan makna. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jangan pula gini Pak. Jangan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salah, ada tasdidnya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dhallin, ada tasdidnya. Nah, sekali lagi Pak ya. Jadi yang paling afdol digabung. Ngapo? Isinya itu, ya Allah, aku minta diberikan jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang aku maksudkan ya Allah adalah jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan orang yang sesat. Nah, ini Pak, orang Arab senang yang digabung. Kalau berhenti itu kalimat tidak sempurna.
Tunjukilah aku jalan yang lurus, jalan orang-orang yang engkau beri nikmat atas mereka. Berhenti. Bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan jalan yang sesat. Beda dengan digabung Pak ya. Kalau digabung itu dia satu makna. Ini yang namanya kalau istilah dalam ulumul Quran ibtidah dan wasol. Kapan berhenti dan kapan menyambung ayat. Nah, termasuk yang disampaikan oleh Pak Helmi itu adalah misalnya menggabungkan satu ayat dengan ayat yang lain, khususnya Pak ya ketika salat tarawih. Ada Pak ya imam itu yang dia bisa senapat karena dia qori Pak ya, baca dia. Nah, itu ada caranya juga Pak. Tidak boleh sembarangan orang. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Itu ada caranya, tidak boleh sembarangan. Kalau salah dalam menyambung pasti akan diketahui oleh orang yang ahlinya. Termasuk juga Pak yang tadi, yang kecil-kecil tadi. Alhamdu atau alhamdu. Terus Ar-Rahman, kan ada Pak Ar-Rahman, bukan Ar-Rahman yang saya bilang tadi Pak ya. Terus yang mad adil sukun, Rabbil alamin, Maliki yaumiddin. Tadi termasuk juga Iyyaka na'budu wa salah memang Pak. Iyyaka na'budu wa dunya kau panjang. Iyyaka na'budu wa iyyaka. Ini tidak boleh Pak. Imam tidak boleh salah walaupun satu. Jadi kalau ada yang salah dia harus belajar. Orang yang tahu harus mesti tahu. Jangan dia dikasih tahu Pak ya, dia mangkel. Kau nih cak kepintaran, tidak boleh Pak. Tidak boleh. Tidak boleh Pak. Kalau ya ada yang tahu salah, tidak dikasih tahu. Kaget yang tidak dikasih tahu akan nonton nanti di akhirat. Kau udah ngajari aku. Kau dikasih Allah ilmu, tapi aku salah dalam imam, tidak kau tegur. Banyak Pak. Misalnya sajadah, saya dapatin, saya jadi makmum, imamnya macam begini Pak. Fadzuqu bima nasitum yaqalukum hadza wa ammal ladzina fasaqu fama'ahum nar kullama aradu an yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dhuqu 'adzaban nar alladzi kuntum bihi tukadzibun. Dhuqu 'adzaban nar, dhuqu panjang punya Pak. Bukan dhuqu 'adzab. Harus pas Pak. Zuqu azaba, bukan zuqu azaba. Nah, itu tidak bisa Pak. Orang yang ngerti akan terganggu Pak ya. Akan terganggu Pak. Sama dengan insinyur Pak ya. Insinyur Pak, kalau ada yang dalam uang membuat catatan-catatan tentang bangunan, tekan lo di dia. Oi, tekan ada cak ini. Dikasih tanda. Betul Pak J? Nah, demikian juga Pak orang yang ahli Quran. Dia tahu. Makanya Pak, sebenarnya Pak ya, ini mohon maaf Pak ya, ini sekedar saya berbicara tentang adab Pak ya. Kalau misalnya Pak ya, datang ke kampung kita, ada ustadz besar Pak, ustadz yang menurut kita ilmunya lebih tinggi dari kita warga di sini Pak ya. Kalau walaupun di situ di hari itu ada jadwal imam Pak ya, jangan hanya terpaku dengan jadwal imam. Misalnya ada ustadz, mampirlah dia di tempat kita, Pak. Maghrib atau isya atau subuh, mampirlah dia. Samulah pecah kita Pak ya, subuh-subuh minggu, sebentar Pak ya, subuh-subuh minggu Pak ya, ada ustadz datang ceramah kan. Kan kita kan biasanya jadwal itu kan laku Pak ya. Yang pasti ustadz imam itu, ustadz yang berceramah itu nyari imam. Ya itulah Pak, kira-kira perlakuan kita. Kita hargai dia sebagai imam karena ilmu dia. Demikian juga Pak, kalau walaupun dia bukan penceramah, tapi dia dikenal bacanya bagus, mungkin dia qori, mungkin dia guru ngaji, mungkin dia hafal Quran. Pak, tidak salah kalau orang yang memang jadwal dia ketika itu, Pak ya,
mempersilahkan, silakan menjadi imam. Justru menunjukkan ini orang yang mengerti. Bagaimana mungkin Pak kita nak jadi imam, di belakang kita ada orang yang lebih dari kita Pak. Gimana Pak kira-kira Pak? Kira-kira kalau dalam kepolisian Pak, tidak akan ada Pak komandan kita nak mimpin, ada komandan lebih tinggi dari kita. Betul Pak? Tidak mungkin kita Pak. Pasti kita merasa segan. Kita ada sambutan, ada yang lebih tinggi dari kita jabatannya. Tidak mungkin. Kita persilakan. Ada camat, ada lurah. Tidak mungkin lurah nak ngasih sambutan Pak. Betul Pak Haji ya? Mudah-mudahan Pak apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat dalam kaitan ibadah kita. Tadi Pak Daniel ada nanya tentang Al-Fatihah tadi. Maaf Pak, Al-Fatihah yang membaca Al-Fatihah Pak ya. Mudah-mudahan nanti kita sambung Pak ya. Atau nanti Pak Daniel ingatkan kembali Pak ya, yang akan datang Pak ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim 'ala rasulika sayyidina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما تنفعنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Kita tutupkan kabar majlis. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.